Halo, saya adalah Brandon Mulyawijaya, salah satu anggota dari tim calon orang sukses. Dan sekarang, saya bersama dengan teman-teman saya, Arnold dan juga Felisa, akan memberikan penjelasan mengenai poster kami. Pertama-tama, kita harus mengetahui tema dari poster kita. Tema utama yang kita pilih adalah Internet of Things, yang juga sering disebut dengan IoT. Kita ingin menggunakan virtual reality untuk media penyampaian pembelajaran dalam situasi pandemi ini. Seperti yang telah kita semua ketahui, masa pandemi ini telah merubah berbagai aspek dalam kehidupan masing-masing dari kita. Kita sebagai pelajar yang semulanya bersekolah dengan pergi ke sekolah dan belajar bersama guru-guru dan teman-teman, sekarang harus melakukan hal yang serupa, hanya saja di rumah kita masing-masing melalui pembelajaran secara daring. Dalam perubahan ini sendiri, berbagai macam perihal atas faktor telah diubah. Faktor-faktor ini tentunya mengundang berbagai macam konflik. Di antaranya, yaitu atas ketertarikan. Menurut survei yang diadakan oleh UNICEF, sebesar 66% dari 60 juta siswa dan siswi di Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak nyaman dalam pembelajaran di rumah. Angka yang sangat besar saat di kelas, guru-guru dapat dengan mudah memberikan pertanyaan, melakukan game agar membuat pembelajaran lebih interaktif, bahkan memberikan contoh-contoh dengan pemeragaan. Berbagai cara telah digunakan oleh guru melalui PowerPoint, atau juga soal, kuis, dan juga pertanyaan berpoin. Dalam pembelajaran daring ini, guru tidak dapat melakukan hal yang serupa. Metode pembelajaran harus diubah. Sekarang kita mayoritas menggunakan GCR, yaitu Google Classroom, untuk pengumpulan dan juga pemberian materi. Untuk penyampaian materi, guru-guru seringkali menggunakan Google Meet atau juga Zoom. Cara ini sangatlah tidak efektif dan dapat dibilang membosankan. Kita sebagai pelajar menginginkan proses pembelajaran yang menarik. Akan tetapi, hanya duduk di belakang laptop dan melihat guru dan memproses semua informasi yang diberikan bukanlah jawabannya. Tentunya kita akan bosan. Maka dari itu, virtual reality dapat menjadi jawaban kita. Melalui virtual reality, variasi teknik pembelajaran dapat diubah. Yang semulanya hanya diberikan melalui Zoom, sekarang dapat diberikan melalui virtual reality dalam bungkusan game, permainan, yang akan membuat seakan-akan kita benar-benar melakukan suatu hal. Contoh konkret dari ini adalah penerapan dengan contoh olahraga. Tentunya pada masa ini kita tidak dapat melakukan praktek olahraga seperti olahraga basket, futsal, ataupun volley. Dengan virtual reality kita dapat melakukan praktek, melihat secara langsung seakan-akan kita berada di sekolah. Proses ini tentunya lebih interaktif dan menarik, mempermudah guru dalam pengajaran, dan juga membuat kita sebagai siswa dan siswi tertarik dan senang mengikuti sekolah meskipun secara daring. Kembali lagi ke poin utama, sebagai Internet of Things yang merupakan ide dasar ini. Melalui virtual reality, kita dapat terhubung dengan teman-teman kita. Seperti yang kita ketahui, kita akan berada di dunia di mana semua itu tidak benar-benar nyata, tetapi juga nyata dalam satu perkataan yang lain. Dari sini, kita dapat menjadi dan melakukan pembelajaran seakan-akan kita di kelas. Dengan begitu, itu akan berarti bahwa kita akan terhubung dengan teman-teman, guru, dan juga pengawas. Kita akan melaksanakan konsep Internet of Things yang akan menghubungkan kita semua. Hal ini akan mempermudah pembelajaran kita menjadi lebih interaktif, menarik, dan juga kita dapat bersosialisasi seperti bagaimana kita melakukannya saat offline. Nah, tentunya hal ini akan mempermudah di mana Bapak Ibu guru dapat melakukan proses observasi, pengamatan, dan penilaian terhadap murid-muridnya dengan jauh lebih mudah. Yang semulanya hanya dapat disaksikan melalui video yang telah direkam, sekarang dapat dilakukan secara langsung oleh Bapak Ibu guru. Karena ini virtual reality, kita akan melakukannya secara daring, yang berarti semua hal ini terjadi pada waktu yang sama. Kami sebagai siswa dan siswi juga dapat menerima observasi Bapak dan Ibu guru sehingga dapat memperbaiki jika kita melakukan sesuatu hal yang salah.
Proses belajar mengajar ini tentunya merupakan inovasi yang baru, tapi saya yakin bahwa suatu hari nanti inovasi ini dapat sangat berguna, apalagi pada masa yang kita ada saat ini. Selain dari manfaat-manfaat yang telah saya katakan seperti manfaat ekonomis, menurunkan resikonya tertular COVID, menurunkan resikonya terjadi kecelakaan, dan juga kenyamanan bersama dalam melakukan proses belajar mengajar ini secara daring, terdapat juga berbagai macam manfaat yang dapat kita temui yang tidak bekerja secara langsung. Halo, saya Arnold Nathanael Benjamin, dan saya akan juga menjelaskan tentang poster ini. Terdapat banyak manfaat dari penggunaan virtual reality untuk pembelajaran. Tetapi selain dari itu, juga ada manfaat secara tidak langsung. Di sini saya akan membahas tentang manfaat secara tidak langsung. Pertama, virtual reality meningkatkan kinerja otak kita dalam mengulang kejadian. Sebuah penelitian dari University of Maryland, Amerika, mereka menunjukkan sebuah penelitian yang menarik. Di penelitian ini mereka menggunakan sesuatu yang baru, yaitu virtual reality. Sesuatu pengalaman yang menarik ini adalah pengalaman menggunakan virtual reality dengan tema rekreasi virtual atau virtual field trip. Peserta akan seperti berada di lahan dengan pemandangan 360 derajat dan dapat berinteraksi dengan lingkungan di sekitar. Lahan-lahan ini dibuat di tempat yang biasanya kita tidak dapat kunjungi. Misalnya seperti di bulan, di zaman prasejarah, dan pun dalam tubuh manusia. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada peningkatan otak kita sebesar 8,8% dalam mengulang kejadian yang terjadi. Di sini kita dapat melihat wow factor dari virtual reality bila virtual reality ini digunakan demi pendidikan. Kedua, pembelajaran menggunakan virtual reality meningkatkan kinerja otak kita jauh lebih banyak daripada menggunakan pembelajaran tradisional seperti membaca buku ataupun melihat video. Sebuah penelitian dilakukan oleh University of Warwick untuk menyambung penelitian dari University of Maryland. University of Warwick mengeluarkan sebuah penelitian yang juga menarik. Penelitian dari University of Warwick ini dimulai dengan memberikan peserta tes pengetahuan umum. Kemudian mereka memberikan pesertanya 3 cara untuk belajar, yaitu yang pertama cara tradisional dengan membaca buku, yang kedua dengan menonton video, dan yang terakhir menggunakan virtual reality. Habis itu, mereka diberi ulang sebuah tes pengetahuan umum. Berdasarkan laporan resmi dari penelitian tersebut, peserta yang menggunakan virtual reality mengalahkan peserta yang menggunakan buku dan video untuk belajar. Dalam banyak aspek yang diujikan, diantaranya belajar, mengingat, pemahaman, naiknya emosi positif, dan turunnya emosi negatif, semua dikalahkan oleh virtual reality. 3. Kita dapat mengakses segala bentuk aplikasi pembelajaran. Terlebih dari itu, virtual reality jika sungguh mau juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi apapun yang ada di dunia ini. Kita dapat mengakses aplikasi seperti Google Classroom, Quizzes, dan website yang sekolah yang dalamnya mengandung praktikum. Mengakses aplikasi belum pernah semudah ini di sejarah teknologi. Dalam sekejap mata, menggunakan virtual reality dapat membuka aplikasi apapun. Shalom, nama saya Felicity Theodora dari tim Orang Sukses dan saya akan terus melanjutkan mengenai keterangan dan kandungan poster. Poster kami adalah jawaban terbaik untuk meningkatkan keefektivitas pembelajaran online dan meningkatkan kegemaran siswa saat pembelajaran di masa new normal ini. Saya yakin murid-murid pada saat ini sudah cukup lelah dengan sistem edukasi daring ini. Maka dari itu, tim kami menawarkan konsep dan ide yang lebih menarik dan lebih inovatif dengan poster ini. Poster kami dapat dijadikan media publikasi dan inovatif bagi pembaca-pembaca. Untuk memahami kandungannya, marilah kita menyimak keterangannya.
Poster kami dibuat dengan aplikasi Adobe Illustrator. Dan kita memilihkan art style yang berbasis minimalis namun padat. Karena kita ingin menarik perhatian para pemuda. Poster kami juga memilihkan warna yang berbasis warm tone dan cool tone. Itu bisa dilihat dari warna ungu, kuning, merah, dan oranye yang kami pilihkan. Mengapa begitu? Karena kami ingin semakin menarik perhatian pembaca, menambahkan dimensi pada poster agar tidak terlihat flat, dan kami ingin memadukan warnanya agar mereka bisa dapat saling menyimbangi satu sama lain. Simbol terbesar pada poster kami terdapat pada sang cewek yang di tengah posternya. Ia mengenakan baju yang berwarna kuning dan oranye. Karena tujuan kami untuk meningkatkan kegemaran siswa saat pembelajaran online, maka dari itu kami memilihkan warna kuning dan oranye. Karena kuning dan oranye melambangkan kegemaran, excitement, innovation, and more. Garis yang melengkung ke atas melambangkan kreativitas sang murid yang dapat bertambah jika menggunakan virtual reality. Hal itu dapat dilihat dari data dan konsep yang kami telah sebutkan tadi. Kelompok kami yakin bahwa ide kami adalah ide yang terbaik untuk pembelajaran daring ini berdasarkan data dan konsep yang kami telahkan. Semoga pesan kami dapat tersampai dengan jelas dan kami harapkan bahwa ide kami dapat menjadi inovasi baru bagi manusia. Terima kasih dan sekian dari kita. This competition is sponsored by Nutanix Indonesia and Lingoto. Thank you for your support. Your enterprise cloud journey starts here. Modernize your data center, run any app at any scale, manage all your clouds. Simplify your IT operations in just one click. Nutanix, your enterprise cloud.